Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Beni Hutayan selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi terkait manajemen sumber daya manusia internasional. Berikut anggota kelompok kami ada Rahman Nada Kamila, kemudian saya sendiri Intan Fitria dan Iva Salsabila. Masuk pada materi pembahasan, di sini ada 7. Yang pertama definisi MSDM internasional, kemudian kepegawaian internasional, kepegawaian manajerial, memilih pengurus cabang, melatih manajer cabang, pemberian kompensasi pada manajer cabang, dan yang terakhir masalah MSDM pada perusahaan multinasional dan global. Definisi manajemen sumber daya manusia internasional. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Dalam bidang MSDM internasional dikarakteristikan oleh 3 bidang, yaitu yang pertama ada MSDM internasional menekankan pada manajemen lintas budaya atau cross cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur. MSDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem di beberapa negara. Yang ketiga berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan multinasional. Menurut Morgan 1986 mendefinisikan manajemen sumber daya manusia global sebagai pengaruh yang mempengaruhi interplay di antara dimensi aktivitas sumber daya manusia dibagi atas tipe karyawan dan negara operasi. Dalam terminologi luas, manajemen sumber daya global melibatkan aktivitas yang sama seperti MSDM domestik. Morgan menggambarkan MSDM global dalam 3 dimensi yang meliputi, yang pertama ada aktivitas sumber daya manusia yang begitu luas, meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Yang kedua ada tipe-tipe karyawan, yaitu mencakup budaya, bahasa profesional, dan keahlian karyawan dari masing-masing negara internasional. Yang ketiga, negara operasi, meliputi perbedaan kebijakan, pembayaran pajak, dan juga perbedaan bisnis lainnya. MSDM harus memahami peraturan dari masing-masing negara untuk mengetahui bagaimana perbedaan kebijakan dari negara-negara itu sendiri. Konsep kinerja internasional terhadap cara karyawan melakukan kinerja dalam konteks internasional. Pada dasarnya, karyawan berkontribusi terhadap pasar global dan juga efektivitas kerja terhadap tujuan perusahaan dengan perkembangan global. Apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor dalam kinerja internasional? Yang pertama adalah ekonomi global, yaitu kondisi global seperti fluktuasi mata uang, suku bunga internasional, dan juga kondisi ekonomi daerah mitra dagang dapat berdagang signifikan terhadap perubahan dalam ekonomi global. Hal tersebut bisa mempengaruhi permintaan, harga, dan juga investasi asing. Yang kedua ada hukum dan juga regulasi. Peraturan dan juga hukum internasional serta hukum pada suatu negara bisnis bisa mempengaruhi kinerja internasional. Hal ini termasuk pada peraturan perdagangan internasional, hukum hak kekayaan intelektual, dan juga peraturan lingkungan. Yang ketiga adalah politik dan juga geopolitik. Perubahan dalam stabilitas politik dan juga hubungan internasional serta konflik dapat mempengaruhi dan berdampak signifikan terhadap kinerja internasional. Perjanjian
perdagangan internasional dan juga kebijakan politik luar negeri juga dapat memainkan peran penting dalam perkembangan perusahaan. Yang keempat adalah teknologi dan juga kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efektivitas terhadap akses pasar global dan juga inovasi. Namun, apabila sebaliknya terjadi, maka akan adanya ketertinggalan terhadap teknologi. Hal tersebut berkaitan dengan ketertinggalan dan kemunduran terhadap perusahaan. Yang kelima adalah budaya dan juga bahasa. Memahami budaya dan juga bahasa di pasar asing adalah faktor dan kunci dalam keberhasilan. Kesalahan dalam memahami atau menghormati norma budaya bahasa dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Yang keenam adalah sumber daya manusia. Keahlian, pelatihan, dan juga kapabilitas karyawan dalam organisasi sangat mempengaruhi perusahaan internasional. Mereka harus mampu berkomunikasi dan juga beradaptasi terhadap pasar lingkungan yang berbeda. Yang ketujuh adalah logistik dan juga rantai pasokan. Efisiensi logistik termasuk transportasi dan juga rantai pasokan adalah faktor kunci dalam kinerja internasional. Permasalahan dalam rantai pasokan seperti gangguan dalam suplai, hal tersebut bisa dapat mempengaruhi kinerja. Yang kedelapan adalah manajemen risiko. Manajemen keuangan yang baik dan juga pemahaman yang kuat tentang risiko internasional sangat penting diketahui oleh perusahaan, seperti kurs mata uang, fluktuasi harga komoditas, dan juga risiko politik. Hal itu dapat mengancam stabilitas keuangan. Yang kesembilan adalah komitmen pasar. Komitmen suatu perusahaan atau organisasi pasar internasional dapat mempengaruhi dan melibatkan tujuan jangka panjang, alokasi sumber daya, dan pengembangan hubungan yang kuat dengan mitra lokal. Hal tersebut dapat mempengaruhi juga terhadap perusahaan itu sendiri. Yang terakhir adalah kualitas produk dan layanan. Kualitas produk dan layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan harapan pasar internasional. Hal ini mencakup standar mutu internasional, sertifikasi, dan juga kepatuhan terhadap regulasi lokal. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah strategi peningkatan kinerja internasional. Sebuah perusahaan harus melakukan strategi untuk meningkatkan kinerja pekerja internasional, antara lain pelatihan internasional, memahami hubungan internasional, dan juga perbedaan hukum internasional. Selanjutnya ada kepegawaian manajerial. Memilih manajer untuk operasi di luar negeri itu adalah tugas yang penting karena pemilihan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan operasi di luar negeri. Nah, manajer anak perusahaan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada rekan kerja di kantor pusat atau perusahaan dalam negeri. Oleh karena itu, manajer luar negeri harus memiliki pengetahuan multikultural, terutama pada kemampuan bahasa dan peka terhadap praktis bisnis dan adat istiadat negara tuan rumah. Jadi keberhasilan manajer luar negeri itu sangat penting bagi perusahaan multinasional. Itu untuk mencegah kegagalan yang dapat mengakibatkan biaya perusahaan yang besar dalam hal waktu maupun sumber daya untuk mengganti ekspatriat hilangnya produktivitas manajer dan penurunan produktivitas di pabrik luar negeri. Nah, solusi untuk meminimalkan kegagalan ini itu terdapat pada penempatan personel di luar negeri, terletak pada perencanaan manajemen perusahaan global dan pemilihan serta pelatihan manajer global secara hati-hati. Manajer yang memiliki bakat, kemampuan, dan kemauan untuk melayani dalam penugasan internasional harus diidentifikasi oleh perusahaan dan dilatih secara ekstensif. Selanjutnya ada memilih pengurus cabang. Pertama ada kriteria pemilihan. Nah, yang pertama itu ada warga negara karyawan. Ada warga negara asal, itu warga negara tempat kantor pusat berada. Ini memiliki keuntungan terlatih dengan baik dan terbiasa dengan persyaratan dan praktik operasional perusahaan. Yang kedua ada warga negara tuan rumah, yaitu warga negara dari negara tempat anak perusahaan berada.
Keuntungannya mengetahui bahasa lokal, budaya, dan adat istiadat setempat. Yang ketiga ada warga negara ketiga, yaitu warga negara dari anak perusahaan maupun negara kantor pusat. Memiliki keuntungan dapat menenangkan pemerintah tuan rumah dengan menjadi warga negara ketiga. Yang kedua ada kebijakan perusahaan, yaitu tujuan dan kebijakan perusahaan ini mempengaruhi pilihan manajer luar negeri karena jika perusahaan ingin mempertahankan tingkat kontrol yang tinggi atas operasi anak perusahaan dan memastikan bahwa mereka dijalankan secara ketat sesuai dengan kebijakan kantor pusat, maka perusahaan pasti akan memilih warga negara setempat ke kantor cabang luar negeri. Yang ketiga ada citra lokal yang dipilih. Jadi sebagian besar perusahaan multinasional pasti inginkan memiliki citra lokal yang baik dan menarik serta mempertahankan karyawan dan memperlancar hubungan dengan pemerintah. Yang selanjutnya ada insentif karyawan lokal. Mempekerjakan warga negara tuan rumah untuk posisi manajemen dapat memberikan insentif pada karyawan lokal saat ini untuk tetap bersama perusahaan dan bekerja lebih keras karena mereka dapat melihat masa depan yang mungkin dengan perusahaan ini melalui kemajuan. Kemudian ada metode seleksi yang ada, itu ada 4. Yang pertama, pendekatan etnosentris, yaitu menerapkan penempatan manajer yang memiliki warganegaraan yang sama dengan perusahaan induk. Yang kedua, polisentris, yaitu perusahaan mengadopsi strategi yang membatasi perekrutan hanya pada warga negara tuan rumah atau masyarakat lokal yang bertujuan untuk mengurangi biaya operasi luar negeri secara bertahap. Yang ketiga ada geosentris, yaitu perekrutan dilakukan dengan memilih yang paling cocok dengan kebutuhan sumber daya terlepas dari kebangsaannya. Yang terakhir ada pendekatan regiosentris, yaitu yang pendekatan dengan memilih manajer dari berbagai negara dalam meraih geografis bisnis. Yang selanjutnya ada potensi gegar budaya. Gegar budaya itu adalah reaksi nyata terhadap disorientasi psikologis yang disebabkan oleh pindah ke lingkungan yang asing atau berbeda. Jadi ada 2 faktor yang dapat membantu mengurangi efek ini. Yang pertama ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua ada stereotip, yaitu dapat dihindari dengan melakukan penelitian menyeluruh tentang negara asing sebelum pindah ke negara tersebut. Selanjutnya ada melatih manajer cabang. Yang pertama ada model-model pelatihan. Model pelatihan pertama itu ada model intelektual, yaitu bersumber dari bacaan dan pembelajaran tentang budaya tuan rumah dan mengasumsikan bahwa pertukaran informasi tentang budaya lain itu termasuk persiapan yang efektif untuk bekerja dalam budaya tersebut. Yang kedua ada model simulasi area, yaitu program pelatihan khusus budaya yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang itu harus dipersiapkan dan dilatih untuk memasuki budaya tertentu. Yang ketiga ada model kesadaran diri, yaitu dengan memahami dan menerima diri sendiri sangat penting untuk memahami seseorang dari budaya lain. Yang keempat dan yang terakhir ini adalah model kesadaran budaya yang mengasumsikan bahwa seseorang harus mempelajari prinsip-prinsip perilaku yang ada di seluruh budaya tersebut. Yang kedua ada Business Council for International Understanding, yaitu salah satu contoh program pelatihan lintas budaya yang komprehensif untuk manajer luar negeri, yang disingkat dengan BCIU. Jadi program di institut ini tuh mencakup 5 komponen khusus, yaitu ada studi bahasa, komunikasi antar budaya, studi wilayah dan negara, pelatihan praktis yang disesuaikan dengan negara tertentu, serta area fungsional manajer dan menangani kebutuhan pasangan maupun keluarga. Selanjutnya ada pemberian kompensasi kepada manajer cabang. Di sini ada 2, upah sama pajak. Untuk upah sendiri itu berupa uang, tunjangan, bonus, sama cuti. Untuk uang biasanya itu kombinasi antara uang negara asal dengan negara tuan rumah. Terus yang kedua itu tunjangan. Tunjangan itu biasanya buat mereka yang stay di sana, di negara asing atau tempat mereka bekerja itu. Biasanya berupa utilitas, transportasi, layanan, biaya perumahan, hingga pendidikan anak-anaknya. Terus yang ketiga ada bonus. Bonus itu jarang diberikan, soalnya bonus akan cair ketika pekerja itu dikirim atau ditugaskan ke tempat-tempat yang berbahaya, terus sangat terbelakang hingga penuh kekerasan. Yang terakhir cuti. Cuti ini cuti pulang kampung. Jadi perjalanan mereka kembali ke negara asal, terus juga balik lagi ke negara tempat mereka bekerja, itu akan dibiayai oleh perusahaan. Dan itu bukan hanya manajer saja, tapi juga keluarganya yang ikut serta di dalamnya. Masuk yang kedua itu ada hukum pajak. Pajak di sini itu kan sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Dan di beberapa negara itu pekerja asing hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang mereka terima di negara tersebut. Terus bagi seorang manajer di perusahaan asing itu, mereka akan menjadi roda besar perusahaan.
guna untuk mewakili seluruh perusahaan sehingga dapat menerima keanggotaan klub dan undangan ke acara-acara pemerintahan serta sosial yang penting-penting. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada masalah MSDM pada perusahaan multinasional dan global. Masuk dulu yang pertama pada perusahaan multinasional itu ada 3. Yang pertama, hambatan kebudayaan. Ini karena kan setiap negara pasti memiliki perbedaan budayanya masing-masing. Dari hal tersebutlah, apabila adanya perbedaan budaya yang signifikan antara negara tuan rumah dengan negara asal, maka SDM akan merasa sangat kesulitan untuk menyesuaikan diri. Yang kedua adalah proses manajemen, di mana proses manajemen ini tuh masih ada kaitannya dengan perbedaan budaya tadi. Karena di dalam perusahaan bukan hanya SDM tuan rumah, tetapi juga SDM negara lain, sehingga berdampak pada seleksi karyawan, sifat tunjangan karyawan, kaitan keluarga dalam seleksi dan penempatan karyawan. Terus yang terakhir ada sifat kependidikan dan kesiapan pekerjaan untuk karyawan negara tuan rumah. Jadi untuk proses manajemen itu dampak lebih besarnya itu berakibat pada pekerja dari negara tuan rumah itu sendiri. Yang ketiga adalah masalah organisasional. Di sini manajer sumber daya manusia itu harus pintar-pintar cari cara yang baik, yang tepat buat mengelola SDM-nya. Karena tadi balik lagi SDM-nya bukan hanya dari negara tuan rumah tapi juga negara lain. Sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan budaya ini, seharusnya manajer itu dapat mengelolanya atau malah memanfaatkannya dengan baik untuk keuntungan perusahaan, agar perusahaan juga lebih maju lagi. Terus yang kedua, masuk pada perusahaan global. Di sini tuh hal yang menantang dari mengelola SDM secara global itu adalah apa yang dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Kemudian pemberi kerja akan menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, hingga culture antar negara dan orang di luar negeri, sehingga manajer harus dapat mengelola SDM dengan tepat sesuai pada tempatnya. Nah, MSDM internasional ini dapat menjadi wadah yang tepat untuk mengelola tantangan SDM dari operasi internasional mereka, di mana MSDM internasional umumnya berfokus pada 3 topik utama. Yang pertama, mengelola SDM di perusahaan global seperti menyeleksi, melatih, hingga memberi kompensasi. Terus yang kedua, mengelola karyawan ekspatriat atau mereka yang dikirim ke pemberi kerja ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah membandingkan praktek manajemen sumber daya manusia di beberapa negara berbeda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.